Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiarman Ardiansyah SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan modul 2.1.A.8 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan juga pendamping calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Anwar M sebagai fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 dan Ibu Samsidar SPD GR sebagai pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap anak itu unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, rekan guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah benar-benar memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya guru harus memetakan kebutuhan belajar murid. Apakah itu dari kesiapan belajar murid, minat murid, ataupun profil belajar murid. Selanjutnya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan tentunya yang berpihak kepada murid, melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat belajar murid. Minat belajar murid pasti berbeda-beda. Minat belajar merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Nah, rekan guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi. Keempat, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Nah, rekan guru hebat di seluruh Indonesia, strategi apa saja sih yang bisa dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan dari ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Strategi ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Strategi ini berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan strategi yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Strategi ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang terakhir, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang kedua, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif.
untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Ini berkaitan dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak dan juga modul 1.4 tentang budaya positif. Itulah tadi pemaparan modul 2.1.A.8 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.